Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Mirsan dari EGIS 6D, dan di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya pilih untuk dibuat dalam bentuk video, di mana dalam mata kuliah studi pengelolaan zakat. Nah, di sini jurnal yang saya ambil itu dari Risalah Ciamis dengan judul jurnal yakni Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah, ZIS dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan. Nah, di sini salah satu yang sering dihadapi oleh banyak negara adalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang terjadi pada suatu negara menjadi salah satu ukuran untuk mengukur baik atau buruknya perekonomian dalam suatu negara. Nah, Indonesia sebagai negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang besar sehingga tidak dapat terhindari dari masalah kemiskinan tersebut. Nah, dari Badan Pusat Statistik 2018 merilis bahwa pada bulan September 2017 jumlah penduduk miskin, penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Nah, Indonesia mencapai sekitar 26,58 juta orang atau sekitar 10,12%. Nah, berbagai upaya ataupun usaha dari pemerintah yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Nah, salah satunya itu yakni optimalisasi dana zakat, infak, dan sedekah atau biasa disingkat dengan ZIS. Nah, jika melihat dari perkembangan ZIS di tanah air, pada tahun 1990 telah tumbuh berbagai macam lembaga pengelolaan zakat. Nah, berusaha untuk mengedepankan prinsip-prinsip manajemen modern dalam prakteknya menurut BAIK 2019. Nah, telah berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan kondisi pada Maret 2017 yang sebesar 27,7 juta per orang atau sekitar 10,64%. Di antara lembaga pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang saat itu resmi dibentuk oleh pemerintah yakni yang sekarang itu disebut Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Nah, Basnas ini adalah salah satu lembaga atau badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, ZIS pada tingkat nasional. Nah, dalam jurnal ini, peneliti bermaksud untuk mengkaji pengaruh antara penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan Indonesia pada periode 2016-2017 secara sederhana. Nah, dari beberapa pendapat tentang kajian empiris yang berkaitan dengan zakat telah banyak dilakukan. Menurut BAIK 2009 mengungkapkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84% menjadi 74%. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Nah, itu adalah salah satu pendapat dari beberapa pakar atau kajian para ahli. Nah, di sini yang saya sebutkan tadi itu adalah salah satunya. Nah, di sini dari kesimpulan dari analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini bahwa dalam penelitian jurnal ini mereka menyatakan bahwa penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2016 hingga 2017. Artinya, jika penyaluran dana zakat, infak, sedekah meningkat sebesar 1%, maka kemiskinan akan menurun sebesar 8,189%. Nah, pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
Meskipun demikian, terdapat kecenderungan positif antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia 2016-2017. Nah, penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kemiskinan di Indonesia pada periode 2016-2017. Nah, dari hasil analisis penelitian ini tadi menguatkan dalam pendapat BEK 2019 dan beberapa pendapat ahli, pakar tersebut, yaitu Bahri 2016 dan Ramadhani 2017, bahwa zakat sangat berperan dalam mengurangi kemiskinan, sehingga perlu adanya kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam upaya optimalisasi penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah. Nah, hal ini perlu diperkuat sebagai potensi zakat yang mencapai angka 217 triliun menurut Firdaus dan kawan-kawan 2012 tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga zakat, ormas Islam, dan masyarakat. Semoga pengelola zakat yang baik dan profesional oleh lembaga zakat dapat mendorong program-program pemberdayaan yang nyata dan langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, di sini dari jurnal ini intinya yakni penyaluran dana zakat, infak, sedekah itu sangat berpengaruh tentang tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia pada tahun 2016-2017. Jadi cukup sekian dari saya, penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.